Silakan masuk Ibu. Ibu. Ya, silakan duduk Ibu, Bapak. Enggak. Halo Bapak, Ibu, selamat datang di klinik kami. Sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini Ibu, Bapak? Halo Ibu, kaki saya bengkak bro, tiap sore itu malah makin besar dia. Oh iya ya Ibu. Mungkin kita bisa langsung ke bed pemeriksaan Ibu, biar kita melakukan penanganan lebih lanjut. Mari saya hantarkan. Yuk, Adik Siti. Baik, saya di sini. Mari Ibu, Bapak. Mari Ibu, kami hantarkan. Pelan-pelan Ibu, karena nanti ini akan berbesit. Oke. Mohon maaf ya Ibu ya sebelumnya. Sebelumnya pembengkakannya udah berapa lama ya Ibu ya? Udah 1 minggu Bu, tapi saya pikir itu normal karena kan saya lagi hamil. Oh, seperti itu ya Bu ya. Mungkin segera diperiksa dulu ya Bu ya. Adik Siti mungkin bisa dicek tekanan darah dan segera observasi pembengkakannya ya. Baik Ibu. Mungkin bisa dibantu dengan membukanya. Pas dulu sebentar. Saya permisi Ibu, sebentar. Baik Ibu, untuk hasil pemeriksaannya tadi, untuk tekanan darahnya di 125/80, lalu untuk nadinya di 62 kali per menit, dan tampak pada kedua pergelangan kakinya itu tampak bengkak. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Adik Siti, dari pemeriksaan tekanan darah, nadi, kemudian pada pembengkakan pada kaki Ibu itu merupakan hal yang normal saat kehamilan Ibu. Berarti aman ya Bu? Aman Ibu, tetapi kita kan harus melakukan penanganan lebih lanjut agar kita kan mencegah hal yang tidak kita inginkan nantinya. Kan sudah selesai pemeriksaannya, mungkin sekarang kita bisa langsung kembali ke meja pemeriksaan. Mari saya arahkan, tolong dibantu Adik Siti. Baik Ibu, saya sedikit memberikan kejelasan terkait tindak lanjut dari pemeriksaan yang tadi Ibu. Mungkin Ibu bertanya-tanya kenapa Ibu bisa mengalami pembengkakan. Nah, kalau pembengkakan pada trimester sekarang yang Ibu alami merupakan trimester yang akhir itu sangat wajar sekali Ibu terjadi pembengkakan karena kan rahim Ibu semakin membesar sehingga dia bukan pembuluh darah yang balik sehingga terjadi hambatan darah ke aliran jantung Ibu, makanya terjadi penumpukan pada bagian kaki Ibu. Jadi ini disebut retensi cairan Ibu, bukan karena Ibu terlalu banyak minum air seperti itu. Oh gitu ya Bu Bidan. Jadi kemarin saya malah suruh istri saya kurangin minum karena saya kira pembengkakannya karena kebanyakan minum. Tidak Bapak, justru karena Ibu mengalami hal ini, Ibu jadi membutuhkan lebih banyak cairan karena supaya cairan itu tidak tertahan di kaki Ibu. Nah, adapun penanganan yang bisa Ibu lakukan sendiri di rumah agar Ibu bisa lebih nyaman di rumah. Yang pertama Ibu punya bantal kan di rumah. Mungkin saat waktu luang, saat istirahat, mungkin bisa juga Bapak bantu Ibu bisa disanggah kakinya menggunakan bantal, diluruskan boleh disanggah pada bagian kaki yang menurut Ibu sendiri itu yang tidak nyaman bisa disanggah seperti itu. Kemudian Ibu kurang-kurangnya Ibu mengkonsumsi garam. Kemudian Ibu juga bisa lebih banyak memakan makanan yang lebih sehat seperti sayur dan buah-buahan. Kemudian Bapak juga bisa membawa Ibu berjalan-jalan di pagi hari ataupun di sore hari, mungkin bisa 15 sampai 30 menit untuk jalan-jalannya. Dan juga tolong ya Pak lebih diperhatikan ibunya biar ibunya juga tidak jalan ataupun tidak berdiri terlalu lama. Mungkin itu penanganan yang bisa Ibu lakukan, bisa sambil dibantu oleh Bapak di rumah. Baik Ibu, nanti akan saya coba di rumah. Dan kalau nanti terasa berat setelah disertai dengan sakit kepala atau nyeri kepala, Ibu juga bisa bersaran kembali lagi Ibu. Baik Ibu, tadi hasil pemeriksaan dan juga terkait pembengkakan pada kaki Ibu sudah saya sampaikan kepada dokter, di mana dokter juga sama menyarankan seperti apa yang saya bilang, Ibu mungkin bisa lebih mengubah ke perawatan dan cara makan
makan dan gaya hidup, tapi dokter juga memberikan resep obat yang mana sudah diresepkan oleh obat, mungkin nanti akan diantar oleh apoteker Amelia. Sebelumnya kepada Dek Siti mungkin boleh dibersihkan dulu ke bed pemeriksaannya Dek Siti ya. Baik Ibu. Berarti nanti saya juga dapat obat itu. Iya Ibu, tapi obat ini benar-benar memang harus dari resep dokter. Lain dari sini tidak boleh mengkonsumsi ya. Oh, nanti dijelaskan dulu ya Bu ya. Ya mungkin nanti dari apoteker Amelia akan menjelaskan lebih rinci. Saya sudah menghubungi apoteker Amelia. Mungkin sebentar lagi apoteker Amelia akan datang. Oh iya Bu ya. Silakan masuk Ibu Albert. Selamat pagi Bidan. Selamat pagi Ibu Albert. Selamat pagi Ibu, Bapak. Saya apoteker yang tugas pada hari ini, di mana dokter meresepkan obat furosemide 40 mg, di mana ini adalah obat diuretik ringan yang akan membantu mengurangi penumpukan cairan ibu nanti. Berarti nanti obatnya membantu ini ya, pengarangan lewat kencing saya ya. Betul Ibu, nanti ini akan membantu ginjal untuk mengeluarkan lebih banyak air dan garam dari tubuh Ibu. Nanti ini obatnya akan diminum 1 hari sekali, di mana diminumnya itu pada saat pagi hari setelah Ibu selesai sarapan. Nah, obat ini jangan sampai diminum malam karena nanti akan membuat Ibu sering ke kamar mandi. Dan sebaiknya Ibu minum air putih yang cukup selama menggunakan obat agar Ibu juga tidak kekurangan cairan. Oh, berarti nanti tugas saya mengingatkan istri saya untuk minum setelah makan ya. Betul Bapak, karena dukungan dari Bapak juga membantu untuk proses penyembuhan Ibu juga. Lalu saya tambahkan lagi Ibu, meskipun nanti Bapak misalnya terjadi pembengkakan ataupun orang lain ataupun saudara Ibu sendiri, mohon untuk obatnya jangan diberikan karena kan kebutuhan orang itu kan berbeda-beda. Jadi ini khusus obat untuk Ibu, jadi Ibu harus meminumnya, tetapi dengan dosis yang sudah diterapkan. Jangan Ibu coba-coba misalnya melebihkan dosis ataupun mengurangi dosis yang telah diberikan. Ibu, nanti saya catat aturannya. Baik Ibu, di sini saya izin untuk mengulang lagi tentang apa yang bisa dilakukan untuk penanganan pada kaki Ibu yang bengkak. Yang pertama Ibu saat istirahat, kaki Ibu harus lebih tinggi saat istirahat, yang mana tadi sudah seperti yang saya jelaskan, boleh dibantu dengan Bapak yang bisa menaruh penyangga pada kaki. Kemudian harus dikurangi makanan-makanan yang mengandung garam, dan Ibu bisa mengubah pola hidupnya lebih sehat, bisa lebih berolahraga. Kemudian jangan lupa obatnya diminum sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan. Kemudian ketika Ibu memiliki keluhan lain atau bagaimana, Ibu bisa langsung segera ke sini. Dan untuk kontrol ulang itu dijadwalkan 3 hari lagi. Jadi kami akan memantau apakah kaki Ibu itu berkurang bengkaknya atau tidak. Terima kasih Bu Bidan, Bu Abel. Saya jadi lebih tenang sekarang. Ya, makasih Bu Bidan, Bu apoteker sama adik mahasiswa ya. Penjelasannya sudah sangat jelas. Sama-sama Bapak. Ini nanti resep yang akan diambil ke bagian farmasi. Nanti jangan lupa juga untuk membaca label pada kemasannya. Nanti bila Ibu Esther terjadi pusing, kemudian haus berlebihan dan kurang otot, segerakan untuk konsultasi kembali. Ibu, karena pemeriksaannya sudah selesai, obatnya silakan ditebus di bagian farmasi. Hati-hati di jalan, kemudian jika ada keluhan lagi selama dari 3 hari ini, bisa segera datang ataupun bisa menghubungi saya terlebih dahulu. Ibu, hati-hati di jalan. Terima kasih. Mungkin ada sedikit saya katakan apa Ibu. Sini saya yang bawa.